Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idan Jahnur, NIM 2221508057 dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan peranan filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan, yang dosen pengampunya Dr. Haji Siti Aisyah, SH, MM, MH. Baik, kita mulai saja. Filsafat ilmu hukum dan tujuan hukum. Untuk mengetahui karangan keseluruhan filsafat, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos atau flow, yang artinya cinta dalam arti seluas-luasnya, dan Sophia atau Sophia artinya kebijaksanaan. Jadi dari sudut asal-usul kata filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Menurut Satjito Rahajo selanjutnya menambahkan, sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini mempunyai objek sendiri, yaitu hukum. Betapa ilmu hukum itu mencakup bidang luas sekali. Sifatnya merupakan akibat dari beban yang dipikulnya, yaitu memaparkan di hadapan kita fenomena hukum dalam hakikatnya, sifat-sifatnya, fungsi dalam masyarakat, sehingga oleh karena itulah bisa dimengerti mengapa ia mengandung pikiran penjelasan yang cukup beragam, baik filsafati, teknik maupun sosiologis. Dari penjelasan di atas, maka jelaslah pembedaan pemakaian filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum terletak hanya pada tataran istilah saja, tanpa maksud memilah dan membedakan secara pokok krusial. Yang sebenarnya keduanya mempelajari filsafat yang mempunyai objek hukum. Para ilmuwan dan filosof memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Keadilan legalis, distributif, dan komutatif. Menurut Thomas Aquinas, keadilan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Menurut Feynman, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum. Beliau membedakan keadilan menjadi tiga: keadilan hukum, keadilan alam, dan keadilan abstrak dan kepatutan. Menurut Noto Hamidjojo membagi keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan kreatif, keadilan protektif, dan keadilan sosial. Keadilan bagian 2 yang bersifat yudisial dan keadilan administratif. Menurut John Rawls, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Korelasi antara filsafat hukum dan keadilan sangat erat karena terjadi tali temali antara kearifan, norma, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum dapat didefinisikan dengan masyarakat dan negara. Materi hukum dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi, yang berupa kesadaran dan cita hukum, cinta moral, kemerdekaan individu dan bangsa, kemanusiaan, perdamaian, cita politik, dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai
hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai ketentuan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada hukum positif, yaitu undang-undang, hukum kebiasaan, perjanjian internasional, keputusan hakim, doktrin, perjanjian, kesadaran hukum. Dari pernyataan di atas, harus diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kewenang-wenangan. Sebenarnya, keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak ditukar dengan nilai apapun. Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan dengan filsafat sebagai induk ilmu adalah untuk mencari jalan keluar dari belenggu hidup secara rasional dengan menggunakan hukum yang berlaku. Untuk mencapai keadilan dalam hidupnya, peranan filsafat tak pernah selesai, tidak pernah berakhir, karena filsafat tidak menyelidiki satu segi tetapi tidak terbatas objeknya. Namun, filsafat tetap setia kepada metodenya sendiri, tanpa batas. Dengan menyatakan semua dunia ini tidak ada yang abadi, yang tetap hanya perubahan. Jadi benar filsafat ilmu tanpa batas. Filsafat memiliki objek, metode, dan sistematika yang bersifat universal. Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofinya hukum yang berorientasi pada masalah-masalahnya. Fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahanan, dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkret. Kaidah hukum merupakan ketentuan pedoman perumusan pendapat berisi kenyataan normatif bersifat memerintah, mengharuskan untuk ditaati agar tidak terjadi pelanggaran sehingga manusia terbebas dari sanksi. Hal ini mendasari munculnya aliran-aliran dan pandangan filsafat hukum, misalnya aliran filsafat hukum kodrat, aliran historisme, aliran hukum umum, aliran teori William Friedrich Hegel, aliran teori Marx Engels, aliran teori Jering, aliran teori relativisme, dan aliran teori Stammer. Kesimpulannya, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan justisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Filsafat ilmu hukum memberi perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam hukum. Filsafat hukum berupa memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa di suatu tempat sebagai hukum positif. Tugas filsafat masih relevan untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya,
Sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar-dasar hukum secara filosofis, serta mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku. Bahkan tidak menutup kemungkinan hukum menyesuaikan guna memenuhi kebutuhan perkembangan hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu, dan pada suatu tempat. Rasa keadilan harus diberlakukan setiap kehidupan manusia yang terkait dengan masalah hukum, sebab hukum, terutama filsafat hukum, menghendaki tujuan hukum tercapai, yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai, mewujudkan suatu keadilan, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai. Hukum melindungi setiap kepentingan manusia dalam bermasyarakat dan mengingatkan kesejahteraan umum. Sekian, terima kasih. Bila ada kata yang kurang jelas bisa selipkal saja. Mari kita masuk kampus hijau UINSI Samarinda mencari ilmu lebih banyak dan ambil jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.